Udah lama oleh produser saya yang juga selaku penulisnya. Boleh dijelaskan? Sebenarnya sebelum saya syuting film Menjelang Maghrib, uh, dari sebelum COVID ya, sebenarnya kita mau jalan film ini, tapi setelah itu gue lebih tertarik untuk uh, menjalankan untuk running Menjelang Maghrib waktu itu karena emang jujur aja Menjelang Maghrib sih film low budget ya, apalagi saat COVID ya. Dan setelah itu mungkin Herod Production baru tertarik untuk jalan ini. Itu aja sih pertimbangannya. Dan setelah Menjelang Maghrib, alhamdulillah cukup sukses di dalam negeri dan luar negeri kita merencanakan produksi ini. Tapi secara cerita mungkin ini lebih dulu dari film Menjelang Maghrib. Saya sedikit tambahan. Boleh, silakan. Nah, di film ini kan banyak adegan ruqyah gitu-gitu kan ya, maksudnya dan kita juga pakai ayat-ayat yang ada di Al-Quran kayak Al-Mu'minun dan lain-lain. Nah itu juga kita tuh pingin ngasih tahu gitu, kalau misalnya kita lagi ada masalah di kehidupan kita atau apa, kita larinya kembali lagi kepada Tuhan sih. Jadi maksudnya nggak cuma film horor aja, tapi kita juga pingin ada pesan baiknya kepada orang-orang. Baik, luar biasa ya. Dan sebelum ke pertanyaan dari teman-teman media, saya akan bertanya dulu ke dua pemeran utama kita. Ada Misa Joan, halo, selamat siang. Dan juga ada Rias Randa. Ini silakan diperkenalkan perannya seperti apa dan apa alasan yang akhirnya membuat oke saya ingin bergabung dengan proyek ini. Silakan. Halo semua, ya saya Michelle Joan, di sini berperan sebagai Haruni. Kalau diceritakan karakter Haruni seperti apa, semua udah nonton ya. Haruni ini ya intinya di sini nggak ada, dikit lah bisa dihitung jari scene aku cantik gitu ya. Sisanya adalah kalau nggak mengerang teriak-teriak gitu. Tapi justru itu yang bikin aku tertarik banget sama karakternya Haruni, karena belum pernah dapat peran perempuan kesurupan gitu. Dan setelah aku baca ceritanya juga, pada dasarnya kenapa dia bisa sampai kesurupan dan bisa sampai melakukan pasang susuk segala macam, alasannya adalah karena dia punya hati yang baik, karena dia sebenarnya sayang sama adiknya, ingin membantu adiknya supaya bisa berobat, tapi ya caranya itu yang salah gitu. Jadi sebenarnya secara karakter aku suka banget sih sama karakternya Haruni gitu, dan merasa tertantang banget harus memerankan karakter yang baik, tapi ya itu pada akhirnya kesurupan dan harus memerankan si karakter yang kesurupan ini. Jadi sempat ngobrol juga banyak sama kayak ini sih sebelum syuting ya, kayak kita nonton exorcism segala macam, film-film zaman dulu tentang ya itu tentang perempuan yang kesurupan lah, yang berhubungan dengan iblis dan lain-lain gitu. Jadi explore karakternya kali ini seru banget, dan semoga bisa membuat kalian semua percaya gitu kalau emang si Haruni itu benar-benar peran kesurupannya itu benar-benar dapet gitu. Oke. Sampai serak gak sih itu tadi teriak apa ngerang mulut? Oh jangan sedih, setiap abis take sedia teh anget, karena suaraku pasti abis itu ya habis kayak gitu. Jadi ada beberapa scene yang actually malah dapat banget suara serak-seraknya, karena suaraku jujur itu udah hilang. Jadi seraknya serak beneran berarti ya itu ya? Serak beneran udah mau hilang itu suaranya, jadi justru malah dapat banget gitu. Oke, terima kasih Mr. Joan. Silakan selanjutnya Randa di belakang, yang mungkin teman-teman di sini wajah sudah tidak asing lagi di layar televisi ya. Silakan, ini merupakan debut filmnya dari Randa. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan-rekan media. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bersama-sama hadir di acara peluncuran lah ya, premier ya. Belum premier ya kayaknya ya. Preskon dulu. Ya preskon bersama media. Randa ucapkan terima kasih banyak. Dan yang Randa rasain pada hari ini ya kaget juga sebenarnya. Kaget, senang juga yang pasti, karena memang pada film Iblis Dalam Darah ini adalah debut pertama Randa di film layar lebar, dan
Randa bersyukur dan berterima kasih juga untuk Ibu Sutradara, ada Ibu Yani dan Pak Helvi juga, yang di dalam film ini benar-benar Randa dibimbing, dikasih kepercayaan, dikasih support, dikasih pemahaman bahwa bagaimana memerankan sebuah karakter dalam film layar lebar, dan juga cerita yang menurut Randa luar biasa membangkitkan apa ya. Sebenarnya Randa pribadi adalah orang yang punya empati tinggi, dan di film ini juga ternyata kepake juga empati selama ini. Biasanya empati itu bikin Randa capek sih kadang-kadang. Lihat orang aduh kasihan, lihat orang aduh kasihan. Kadang orang juga nggak kasihan sama Randa gitu kan. Tapi di film ini ternyata empati itu juga kepake gitu loh. Gimana seorang dokter Ahmad yang memang sebenarnya dia dokter umum ya, dokter umum. Cuman karena ngelihat si Hanum kasihan gitu, tiba-tiba udah disiapin operasinya supaya bisa sembuh, tiba-tiba nggak bisa operasi karena memang keterbatasan biaya gitu. Akhirnya dokter Ahmad penasaran, kok bisa gitu loh, padahal satu-satunya jalan itu adalah operasi gitu. Akhirnya dokter Ahmad main ke rumahnya dan ternyata kakaknya juga sakit si Haruni. Akhirnya di sanalah empatinya dokter Ahmad tadi. Akhirnya dia berusaha untuk bantu, dan kebetulan dokter Ahmad ini kalau dari ceritanya seorang dokter, cuman dari garis keturunan keluarga memang apa itu bilangnya Pak? Keturunan wali gitu loh. Keturunan wali, jadi memang punya keahlian khusus, keahlian lebih di bidang hal spiritual gitu. Akhirnya dia berusaha untuk bantu gitu, sampai dia ikut ke dalam masalah itu, sampai dia kalah, sampai dia itu kan diseret-seret di dalam gua, sampai di apa itu ditabrakin sama apa itu namanya itu yang di rumah sakit itu kasur rumah sakit, sampai pokoknya ya kehidupan dia menderita lah, sampai mau bantu, dan ujung-ujungnya juga malah jatuh hati sama si Hanum ujung-ujungnya kayak gitu. Oke. Tapi ini menarik.